Jika ingin anak kita fokus lakukan sesuatu, berikan perintahnya one by one. Berikut inilah beberapa hal yang bisa ibu lakukan untuk membantu anak ini lebih fokus, terutama saat sesi belajar. Jadi saya tahu bahwa orang tua dengan anak dengan kondisi ADHD pasti mengalami beberapa tantangan ketika membantu mendampingi anak-anak mereka ini belajar, karena anak-anaknya ini susah untuk stay fokus dalam rentang waktu yang lama. Jadi selama periode belajar misalnya 20-30 menit itu mereka sering sekali tidak fokus di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah belajar entah itu kabur kemana-mana atau melamun, jadi tidak fokus, sehingga orang tua menjadi merasa kelelahan sekali saat mendampingi belajar. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang bisa ibu lakukan. Yang pertama, Bu, berikan perintah secara singkat dan jelas saja. Jadi pastikan ketika ibu memulai memberikan perintah nih di awal ya, ataupun di tengah-tengah ya, pastikan kondisi anak sedang saat itu, detik itu dia sedang lagi fokus ke kita. Karena gini, anak ADHD itu misalnya awalnya dia fokus ke kita, kemudian di tengah-tengah kan dia teralih. Atau awal-awal dia lagi teralih, kemudian di tengah-tengah dia ada sempat fokus ke kita 1 atau 2 second, atau mungkin 5 second, 5 detik, kemudian dia teralih kembali. Nah, di momen beberapa detik itu dia sedang fokus sama kita, itulah kita memberikan instruksi. Jadi jangan berikan instruksi ketika anak ini sedang tidak fokus kemana-mana. Jadi pastikan saat itu anak fokus ke kita, grab perhatiannya, ambil perhatiannya, bisa dengan cara pegang wajahnya secara lembut ya, pegang wajahnya secara lembut, arahkan matanya menatap kita, begitu kita berdiri sejajar dengan anak, atau pegang tangannya supaya dia bisa fokus sama kita. Lalu bicaranya cukup 1 kali saja. Ya, kalau belum fokus tunggu dulu, jangan bicara dulu ya. Pastikan dia fokus, tek momennya dapat gitu. Nah, kemudian bicaranya cukup 1 kali saja, singkat dan jelas. Contoh ya. Sering orang tua begini ngomongnya, misalnya anaknya masih lari-lari ya, masih keliling-keliling, sedangkan sudah waktunya belajar, mau diajak belajar. Orang tua yang salah instruksi mungkin seperti ini, jangan lari-lari, ayo duduk dulu sini, mainannya nanti dulu, ayo belajar dulu, nanti dulu duduk dulu. Itu kan panjang sekali. Jadi coba lakukan yang tadi saya bilang, grab atensinya, bisa dipegang itu tadi, pastikan dia fokus, kemudian ngomongnya simple aja seperti ini. Ayo duduk, kita kerjakan PR. Tetap lembut, ayo duduk, kita kerjakan PR. Udah singkat aja. Kalau panjang seperti jangan lari-lari, ayo duduk dulu, nanti lewat jam belajar dan lain sebagainya, ayo taruh dulu mainannya gitu. Terlalu banyak, nanti tidak ada intisari yang bisa dia ambil. Sedangkan rentang atensi, rentang perhatiannya anak ADHD kan singkat sekali. Nanti dia akan kebingungan menangkap inti dari message-nya Anda. Jadi singkat dan jelas saja. Ya. Kemudian hindari multitasking. Maksudnya apa? Jika ingin anak kita fokus lakukan sesuatu, selain perintahnya singkat dan jelas tadi, ya, berikan perintahnya one by one, 1 persatu. Nah, ini tugasnya orang tua nih, apalagi untuk anak ADHD yang belum pernah dilatih untuk membreakdown tugas, memperinci tugas ya. Nah, berikan tugasnya satu-satu, artinya apa? Artinya Anda sebagai orang tua yang harus menyusun membreakdown tugasnya. Selama 30 menit belajar ya, itu kan ada banyak kegiatannya. Mulai dari apa? Mulai dari duduk, habis duduk ambil alat tulis, habis ambil alat tulis kemudian ambil buku A, misalnya matematika misalnya. Kemudian buka halaman 51. Di halaman 51 kerjakan soal nomor 1. Nah, kemudian setelah itu kembalikan buku matematikanya. Kemudian ambil buku bahasa Indonesia, begitu dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak activity dalam satu kegiatan belajar. Kegiatannya namanya belajar, tapi kalau kita urutin itu aktivitasnya banyak, perilakunya banyak. Nah, yang saya maksud dengan diberikan 1 persatu tadi adalah Anda berikan tugas saja 1 persatu perilakunya tadi. Contoh di awal,
duduk, ayo duduk, kita mau belajar. Berarti perintahnya adalah duduk, kegiatannya duduk. Udah, dia cukup duduk dulu. Tek. Setelah duduk, lompat ke instruksi berikutnya, ya. Jangan berikan kalimat seperti ini. Kerjakan PR-nya ya, lalu dikumpulkan. Nah, itu udah banyak tuh, kerjakan PR lalu kumpulkan aja kan tadi udah banyak. Buka halaman sekian, ambil buku matematikanya, kerjakan, foto, kumpulkan ya. Sekarang kalau yang online kan foto, kumpulkan begitu. Atau dimasukkan ke tas kalau yang offline. Sedangkan cukup satu persatunya seperti ini. Jadi dibuat jadi lebih terstruktur ya. Misalnya yang pertama ada ambil buku matematika. Udah, dia udah ambil tuh. Selesai. Buka halaman 51. Dia buka dulu halaman 51. Lihat perintahnya. Suruh dia baca dulu perintahnya. Ya. Kemudian lihat soal nomor 1. Jadi itu akan sangat membantu anak lebih fokus. Satu persatu. Jadi dia selesaikan satu persatu. Nah, kemudian gunakan simple but gentle reminder. Reminder yang sangat sederhana tapi juga lembut, nggak kasar. Saat anak di tengah-tengah terdistraksi. Jadi waktu anak lagi nggak fokus tuh, teralih sama yang lain, tidak perlu marah-marah, tidak perlu membentak begitu ya. Tapi ingatkan aja dengan cara yang sederhana, misalnya ditepuk bahunya. Lihat buku lagi yuk, lihat buku lagi. Terus atau mejanya diketuk, soal nomor 1. Kalau dia teralih gitu. Jadi itu akan jauh lebih membantu anak dibandingkan, ayo dong kamu yang fokus, ayo jangan toleh-toleh. Ayo duduk yang tenang, itu susah sekali. Tapi mereka harus diberikan detailnya apa dan simple aja, singkat aja.